Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas 14 cara alami untuk menurunkan gula darah yang terbukti secara ilmiah untuk edisi tahun 2023. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung aja kita simak dan mudah-mudahan bisa kita praktekin satu persatu supaya kita bisa menurunkan gula darah dengan cara yang alami dan aman. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, apa aja sih cara alami yang bisa menurunkan gula darah dan terbukti secara ilmiah? Dari urutan yang pertama ada puasa. Nah, kabar gembira buat Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan puasa, karena puasa terbukti bisa menurunkan gula darah secara alami. Tapi ini ada sedikit bedanya nih dengan puasa saum yang biasa dilakukan oleh umat muslim, yaitu puasa di sini maksudnya hanya tidak makan. Sementara kalau puasa saum kan kita tidak makan dan tidak minum. Nah, pada puasa yang dilakukan untuk menurunkan gula darah itu cukup hanya tidak makan saja. Jadi puasa sudah terbukti bisa menurunkan gula darah puasa pada pasien diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Tapi lebih efektif memang pada yang tipe 2 karena yang tipe 2 kan mekanismenya adanya resistensi insulin dan puasa itu meningkatkan kepekaan insulin baik pada orang yang sehat maupun pada pasien diabetes ataupun obesitas. Nah, puasa kenapa efektif? Karena lebih mudah dan efektif dari diet. Ya, puasa dan diet sama-sama mengurangi kalori, sama-sama mengurangi karbohidrat. Nah, dengan asupan yang turun, insulin juga turun, insulinnya tidak terlalu tinggi. Nah, insulin yang tidak terlalu tinggi itu memberi kesempatan kepada insulin untuk melakukan pemulihan. Jadi kalau insulinnya pulih, insulinnya peka lagi, sensitif lagi, nanti gula darahnya akan turun. Ya, jadi puasa itu gunanya menurunkan gula darah puasa dan menurunkan resistensi insulin. Ada bonusnya adalah selain gula darahnya bagus, resistensi insulinnya jadi berkurang, juga Anda bisa menurunkan berat badan dan lingkar perut. Memang ini jadi masalah buat yang berat badannya sudah rendah. Nah, itu bisa diakali caranya dengan nutrisi yang cukup dan adekuat, yaitu dengan menambah asupan seperti protein, kemudian karbohidrat dan lemak-lemak yang baik. Jangan lupa juga dengan olahraga untuk meningkatkan massa otot supaya berat badan tidak terlalu rendah. Nah, masalahnya untuk puasa itu butuh mental yang bagus. Banyak pasien itu kalau disuruh puasa itu sudah merasa khawatir karena mentalnya yang terkena, yaitu mentalnya takut duluan. Jadi Bapak Ibu, Anda semua kalau pengen puasa ya sebaiknya bersama-sama ikut dalam program. Kalau dilakukan sendiri boleh, silakan kalau kuat mentalnya. Karena puasa yang efektif untuk menurunkan gula darah itu adalah puasa yang dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan 24 jam puasanya tidak makan, ya tapi boleh minum gitu ya. Atau di atas 30 jam atau 36 jam. Nah, jadi kalau Anda sanggup jalan sendiri silakan, tapi kalau tidak sebaiknya ikut program bersama-sama yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah olahraga aerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga yang meningkatkan denyut jantung dan membuat kita terengah-engah atau ngos-ngosan gitu ya. Nah, selain olahraga aerobik juga ekstensi beban. Jadi kalau otot kita teregang dengan beban itu juga menyebabkan gula darah kita bisa turun. Karena apa? Karena olahraga aerobik dan ekstensi beban menyebabkan metabolisme meningkat. Ya, bayangkan saja denyut jantung kita kan meningkat, napas terengah-engah. Jadi metabolisme tubuh kita juga meningkat dan metabolisme butuh bahan bakar. Bahan bakar yang diambil adalah gula dari darah. Nah, otomatis gula darah kita akan turun karena banyak yang dipakai sebagai bahan bakar untuk metabolisme. Selain itu, olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin terutama di otot. Bayangkan gula darah itu adalah seperti tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh sel-sel otot. Dan insulin itu adalah para penerima tamu ya, penarik tamu lah, mengantarkan tamu masuk ke dalam rumah. Nah, otot itu membantu kerja insulin, meningkatkan sensitivitasnya dengan meningkatkan reseptor insulin. Jadi bayangkan sel-sel otot kita membuka pintu jauh lebih banyak
dengan olahraga. Ya, reseptor itu seperti pintu, insulin seperti penerima tamu, dan gula itu seperti tamu-tamu yang diundang. Nah, dengan berolahraga kita membuka pintu lebih banyak dengan meningkatkan reseptor insulin. Berapa olahraga atau berapa lama, berapa besar, harus seperti apa olahraganya, yaitu olahraga yang bisa meningkatkan denyut jantung. Paling nggak 70% dari denyut jantung maksimal. Contohnya adalah 220 dikurang usia itu adalah denyut jantung maksimal. Jadi kalau 70% itu adalah 70% dikali 220 dikurangi usia. Selanjutnya di urutan ketiga, mengkonsumsi lebih banyak serat. Maksudnya serat itu adalah makanan yang seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, yaitu makanan yang tidak diserap oleh saluran cerna kita. Nah, karena mereka tidak diserap, mereka menurunkan penyerapan glukosa dan menjaga gula darah tetap stabil. Gula darah itu naik kalau banyak gula yang masuk lewat saluran cerna. Nah, si serat ini menyebabkan gula yang ada di saluran cerna itu tidak masuk ke darah. Mereka menahan gula supaya tidak masuk ke dalam aliran darah gitu. Nah, selain mereka menahan supaya gula di saluran cerna tidak masuk ke darah, mereka juga punya tugas lain, yaitu meningkatkan jumlah bakteri baik. Nah, dengan jumlah bakteri baik yang meningkat di saluran cerna, insulin jadi lebih sensitif. Nah, makin semangat kan makan sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Bahkan tidak cuma gula yang bisa turun, tapi juga kolesterol jahat juga bisa turun dengan meningkat bakteri baik. Berikutnya di urutan keempat, kabar baik untuk Anda yang suka minum teh, terutama teh hijau. Karena teh hijau mengandung antioksidan namanya epigallocatechin atau EGCG. Susah ya namanya, tidak perlu diingat, yang penting tahu, oh ternyata teh hijau bisa membantu menurunkan gula darah. Caranya adalah dengan meningkatkan fungsi insulin. Jadi kepekaan insulin meningkat pada orang yang suka minum teh hijau. Ini sudah banyak jurnalnya ya. Jadi selain gula darahnya turun, obesitas juga bisa turun. Makanya teh hijau dipercaya bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, sayangnya dari banyak penelitian yang sudah saya baca, itu ternyata efeknya bervariasi, fluktuatif. Tidak semua orang mendapatkan efek yang sama. Jadi ada orang-orang tertentu yang berhasil, yang efektif, gula darahnya turun, terus lemak darahnya turun. Tapi ada juga banyak yang tidak berhasil. Tapi tidak ada salahnya kalau mau coba minum teh hijau. Lanjut di nomor yang kelima, ada makanlah protein yang seimbang. Kalau selama ini misalkan Anda perhatikan protein yang Anda makan apakah hanya itu-itu aja, misalkan hanya ayam daging saja. Nah, sebaiknya mulai tambahkan protein lain ya, harus seimbang. Jadi harus ada ikan, ada ayam, daging, dan kacang-kacangan ya, termasuk tempe dan tahu atau telur juga boleh. Nah, gunanya protein yang seimbang adalah menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Kenapa? Karena tidak seperti karbohidrat itu setelah kita makan, gula darah kita naiknya sangat tinggi, sementara kalau protein itu naiknya jauh lebih stabil. Nah, selain itu juga protein menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau kita makan cepat lapar, itu biasanya karena terlalu banyak porsi karbohidratnya. Sementara kalau kita perbanyak porsi proteinnya, itu kita akan kenyang lebih lama. Jangan lupa makan protein yang banyak omega 3-nya. Ya, omega 3 itu menurunkan insulin di darah sebesar 8,4%. Orang yang diabetes terutama tipe 2 itu selain gula darahnya tinggi, itu insulinnya juga tinggi. Nah, omega 3 selain baik buat jantung, itu juga baik untuk diabetes. Yang omega 3 itu seperti apa? Contohnya pada ikan yang mengandung banyak lemak, misalkan ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol, ikan salmon, dan lain-lain. Selanjutnya di nomor yang ke-6 adalah mengatur pola tidur. Kebanyakan pasien diabetes tipe 2 itu jauh sebelum dia mengalami gejala diabetes atau didiagnosis diabetes, itu biasanya ada masalah juga dengan tidurnya. Ya, tidak selalu tapi banyak ya.
Nah, ternyata tidur yang berantakan, tidak teratur, kurang waktunya itu mempengaruhi respons insulin. Semakin kita tidurnya kurang nyenyak, kurang nyaman, itu insulin kita semakin tidak sensitif. Semakin kita bisa kena diabetes tipe 2. Jadi yang sudah terlanjur diabetes tipe 2, kalau tidurnya masih berantakan, itu sulit sekali untuk mengendalikan gula darah dengan baik. Nah, selain menaikkan risiko diabetes tipe 2 juga mempersulit kontrol gula darah pada yang sudah terlanjur di diagnosis diabetes tipe 2. Yang berikutnya, nomor 7, mengelola stres. Sudah banyak penelitiannya juga, stres itu pasti langsung menaikkan gula darah sangat signifikan. Supaya tidak terlalu melonjak, tidak terlalu sering stres adalah dengan meditasi. Belajar meditasi, belajar pernapasan atau yoga. Dan tidur secara teratur dengan jumlah yang cukup seperti sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang paling efektif kalau menurut saya dan pengalaman dengan pasien-pasien saya adalah dengan latihan pernapasan. Kenapa? Karena cukup mudah. Ya, kalau meditasi atau yoga, Bapak Ibu Anda semua harus latihan dulu. Harus belajar lagi ya. Kalau pernapasan tidak perlu susah belajar, tidak perlu lama-lama belajar karena setiap hari, setiap saat kita bernapas. Hanya saja kita perlu belajar pola-pola napas yang ada manfaatnya. Tidak semua latihan pernapasan itu ada manfaatnya ya, bahkan ada justru malah yang berbahaya. Maka sebaiknya Anda belajar pada yang benar-benar tahu ilmunya. Jadi jangan asal-asalan. Karena takutnya bukannya malah sehat, malah makin berat. Berikutnya di nomor 8 ada kayu manis atau cinnamon. Ini banyak yang jual sebagai herbal. Ya, sebenarnya ya cinnamon yang kayu manis yang biasa kita temui sebagai campuran minuman, campuran makanan itu juga sama ya, tidak harus beli herbal. Ya, sudah terbukti bahwa kayu manis menurunkan gula darah puasa pada banyak pasien obesitas. Ini banyak sekali penelitiannya, untuk diabetes malah tidak sebanyak untuk penelitian obesitas. Nah, tapi kabar baiknya untuk pasien diabetes terbukti bahwa cinnamon atau kayu manis ini meningkatkan sensitivitas insulin ya. Banyak juga pasien yang ternyata suka, ada juga yang tidak suka dengan rasa kayu manis. Jadi sebaiknya dicampurkan dalam makanan atau minuman supaya enak makannya, enak minumnya, dan tidak terlalu menyengat. Sayangnya sama seperti teh hijau, efeknya juga bervariasi. Jadi penelitian yang satu dengan yang lain itu tidak konsisten. Jadi ada yang bilang ini bagus, menurunkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, ada juga yang tidak. Dari banyak meta analisis juga hasilnya belum bisa disimpulkan, gitu kira-kira. Nah, berikutnya nomor 9, biji rami atau flaxseed. Ini sering dibahas sebagai superfood ya. Kenapa? Karena mengandung banyak serat dan mengandung asam lemak omega 3. Serat tadi kita sudah bahas ya, bagaimana mekanismenya dia menurunkan gula darah. Kemudian asam lemak omega 3 juga sudah kita bahas gimana kok dia bisa bagus untuk pasien diabetes. Nah, yang sudah banyak dibuktikan di penelitian adalah biji rami atau flaxseed ini menurunkan gula darah puasa dan HbA1c. Tapi memang jangka waktunya butuh waktu yang lumayan lama ya. Bisa 6 bulan, bisa 12 bulan baru kelihatan ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau baru 1-2 hari, 2 minggu ya belum ada perubahan. Selanjutnya di nomor 10, minum air putih. Nah, ini yang sering diremehkan, sering diabaikan oleh banyak pasien, terutama pasien diabetes. Kenapa minum air putih itu bermanfaat? Karena gula darah yang tinggi pada pasien diabetes, biasanya gulanya tinggi, gula itu menarik air, dan air itu kalau ditarik dari sel ya, dikeluarkan lewat kencing, lewat keringat dan lain-lain, itu menyebabkan sel-sel tubuh kita itu dehidrasi, dan dehidrasi itu memperberat juga gula darah. Jadi gula darah naik bikin dehidrasi, dehidrasi bikin gula darah naik, itu nggak selesai-selesai. Nah, jadi jangan lupa yang sudah terlanjur diabetes, jangan lupa untuk minum dengan jumlah yang cukup, dan minumnya juga sebaiknya air putih. Jangan minum yang berwarna, yang manis-manis atau susu dan lain-lain. Nah, dengan Bapak Ibu Anda semua terus menjaga supaya tidak dehidrasi, kita mengurangi resiko komplikasi. Karena dehidrasi juga selain memperberat gula darah,
naik juga bisa menyebabkan gangguan yang lain-lain seperti otak, kemudian jantung, bisa kejang, bisa jantungnya iramanya terganggu dan lain-lain. Dan kita tidak ingin ini terjadi, padahal cuma masalah minum. Selanjutnya di nomor yang ke-11 ada biji kelabat atau fenugreek. Ini kalau di bahasa Indonesia disebut biji kelabat, tapi kalau Anda cari di referensi luar negeri namanya fenugreek, sama aja, trigonella juga. Nah, kenapa dia dianggap bagus untuk pasien diabetes? Karena banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa biji kelabat atau fenugreek ini bagus ya untuk diabetes karena membantu menurunkan gula darah. Ingat ya, ekstrak bijinya. Jadi bukan daunnya atau bukan akarnya, tapi bijinya. Selanjutnya di nomor yang ke-12, menghindari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Kebanyakan pasien diabetes sudah tahu, sudah pernah dengar tentang indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah kecepatan suatu bahan makanan meningkatkan gula darah di tubuh kita gitu. Jadi kalau kita makan nasi putih sama yang nasi merah, itu indeks glikemiknya yang nasi putih lebih tinggi daripada yang nasi merah. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita harus menghindari makanan yang indeks glikemiknya tinggi? Karena makanan manis membuat insulin naik 31%. Jadi tidak cuma gula darahnya naik, tapi insulinnya juga ikut naik. Karena tugasnya insulin adalah menurunkan gula darah, masukin gula ke dalam sel. Nah, apa aja sih yang indeks glikemiknya sangat tinggi? Itu adalah gula meja ya. Gula meja itu maksudnya gula pasir yang biasa kita pakai untuk minum yang ada di meja atau buat bumbu dapur. Kemudian sirup jagung tinggi fruktosa, ya corn syrup ya, dan makanan-makanan manis, terutama makanan instan yang misalkan minuman dengan rasa-rasa gitu ya, atau yogurt rasa buah, kemudian kue-kue yang manis, donat, kemudian buah-buahan kering seperti kurma, kemudian kismis dan sebagainya. Bahkan untuk minuman manis sudah ada penelitiannya spesifik ya, minuman manis yang biasa kita temui di minimarket itu ternyata meningkatkan risiko DM tipe 2 sebesar 25%. Nah, yang sudah terlanjur diabetes tipe 2 itu justru makin sulit untuk mengendalikan gula darah kalau kita terus minum minuman yang manis-manis. Termasuk kopi saset loh ya, itu juga termasuk minuman manis. Selanjutnya di nomor yang ke-13, cuka apel. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Ya dok, ini cuka apel bagus nggak? Nah, karena sekarang banyak yang jualan cuka apel, jadi kita selalu dipromosikan, selalu diiklankan kalau cuka apel itu bagus. Memang benar bagus karena menurunkan penyerapan karbohidrat di saluran cerna. Ini kabar baiknya, menurunkan gula darah sewaktu. Tapi untuk gula darah puasa itu tidak terlalu signifikan turunnya. Nah, kenapa dia bisa menurunkan gula darah sewaktu? Karena dia menurunkan penyerapan gula di saluran cerna. Jadi dia efeknya sama seperti serat. Dan tidak harus kita minum cuka apel untuk mendapatkan efek yang sama seperti cuka apel. Kita bisa juga makan serat atau kita makan makanan yang terfermentasi, misalkan kimchi, misalkan yogurt yang plain gitu ya. Itu sama efeknya dengan cuka apel. Dan kekurangannya cuka apel itu adalah sering terjadi efek samping, misalkan luka bakar karena dia sifatnya sangat asam ya kan, bisa menyebabkan erosi saluran cerna dan mengganggu gerakan usus. Maka sebaiknya kalau Anda mau coba cuka apel, sebaiknya cuka apel itu dilarutkan dalam air. Jadi jangan diminum langsung. Dan usahakan sudah makan dulu sebelum minum cuka apel. Caranya adalah 1 sendok dilarutkan dalam segelas air gitu. Jangan langsung dari sendok ditenggak. Itu bisa menyebabkan banyak efek samping. Yang terakhir di nomor ke-14, kurangi karbohidrat sederhana. Nah, kita bisa pilih-pilih karbohidrat yang mana yang lebih kompleks ya, mirip-mirip seperti yang tadi, indeks glikemik yang lebih rendah ya. Contohnya karbohidrat sederhana, roti putih, pasta, kemudian nasi putih. Nah, kita ganti dengan karbo yang lebih kompleks, misalkan roti gandum dan beras merah. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.